Alam. Baik. Jadi setelah sampai di sini, ya telah sampai di sini, ini sudah selesai untuk diletakkan jenazah di atasnya. Iya. Maka sekarang proses kita adalah mengangkat jenazah tadi ke sini. Bagaimana caranya? Oke, caranya Kita nih. praktekkan saja ya. Oke, saya jadi mayat nih, Ustaz. Ya, Ustaz mayat. Selamat kita minta dulu. Berarti ini ceritanya setelah dimandikan nih Ustadz ya? Iya, ini setelah dimandikan ya. Karena kita tidak ada praktek pemandian. Berarti saya kamar mandi ini nggak usah, Ustaz? Nggak usah, sini aja. Nanti kita ada Coba ini kita lagi, waktu lagi Nah, untuk apa? ini perlu diperhatikan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam saat seperti ini diusahakan jangan ramai sekali yang melihat atau tidak ada yang melihat. Wah, kita Ya. satu Indonesia nonton. Kenapa? Ustaz. Karena di sini ada aurat yang perlu Ini dijaga. praktek. Oh, praktek. Ya, dicari tempat yang memang bisa menutupi auratnya. Nah, Posisi, ya? posisi Ustadz, maaf, posisi menghadap harus ke kiblat atau kemana atau kemana saja boleh gitu? Tidak ada mesti. Yang penting dia nanti menghadap ke kiblat itu ketika akan dimasukkan ke dalam kuburnya. Ya. Sementara posisi ini adalah sesuai dengan kebutuhan tempatnya jadi. Ustaz, mayatnya tangannya gini atau gini, Ustaz? Ya. Oke, mungkin bisa di-shoot ke mayatnya ya. Masuk TV saya. Oke. Nah, untuk mayit ya. Untuk mayit, apakah tangannya harus bersedekap di dada ataukah lurus? Pertama, kita katakan tidak ada penjelasan syar'i yang menjelaskan di mana posisi tangan. Namun, mayoritas para ulama mengatakan tangannya letak di atas, bersedekap di atas dada. Ya, istihsanan istilah mereka. Istihsanan itu supaya nanti diharapkan dia ketika bertemu Allah dalam keadaan posisi seperti sholat begitu. Tapi sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Jadi jangan diapakan sekali. Kalau memang ada sebagian orang yang menerapkan tangan di samping, diluruskan gitu ya. itu juga tidak ada masalah. Gitu, kan. Nah, asalkan tidak ada diyakini dengan sesuatu yang apa namanya berbau apa istilahnya syariah misalnya begitu. Ya. Iya. Begitu. Langkah selanjutnya. Nah, sekarang ketika kita ya ini kita apa saja sebetulnya ini enggak seperti ini posisinya dari tempat mandi gitu kan. Oh iya, Ya. Jadi pada saat pada saat seseorang sudah dimandikan itu wajib seluruh aurat ditutup ya. Ditutup seluruh aurat. Kalau dia laki-laki pertama kita lapisi dulu bagian yang paling aurat mereka ya. Kita katakan ini dari pusar ke lutut ya. Dari pusar ke lutut. Ya begini ya. Ini ditutup. Ini siapa yang bertugas menutupi? Tim pemandian. Tim pemandian. Bisa jadi kan banyak timnya, ada satu tim pemandian, ada tim yang mengkafani. Iya. Tapi kalau dia satu juga timnya, maka setelah dimandikan, maka dia menyiapkan dari tempat kafannya, baru nanti diangkat ke tempat pengkafanan. Kemudian ditutup pakai jari. Ya. Ditutup pakai jari. Ini tujuannya sebenarnya adalah supaya menutupi aurat daripada si mayit. Karena kan akan ada proses pengangkatan nanti dari tempat tempat pemandian menuju ke tempat pengkafanan. Oh ini Ustadz tentang kaki nih Ustadz. Iya. Karena ada yang diikat tuh. Ada ketentuannya nggak nih Ustadz? Ketentuan sebetulnya tidak ada, tapi biasanya orang melakukan itu adalah supaya memudahkan, dia dirapatkan kakinya, ya dirapatkan seperti ini, Terus diikat gitu ya, ya biasanya. supaya nanti dalam proses pengkafanan itu lebih mudah. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengangkatnya? Iya. Ini harus kita angkat ini. Ini boleh diinjak-injak nih. Jangan loh. Bukan antum yang diinjak. Ini sebenarnya tidak boleh diinjak, tapi karena kita kan tempatnya lebih terbatas begitu. Kita anggaplah nanti kita berputar misalnya mengangkat jenazah itu. Pertama kita mengangkat jenazah itu harus diangkat secara pelan-pelan ya, karena bermuamalah, berhubungan dengan jenazah itu sama seperti kita berhubungan dengan orang yang lagi hidup. Harus dilakukan dengan lemah lembut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kasru azamil mayyit ka kasrihi inda hayatihi ya. Mematahkan tulang si mayit itu sama seperti mematahkan tulang orang yang lagi hidup. Gitu ya. Jadi jangan karena kita anggap beliau sudah misalnya meninggal, kita seenak-enak saja tidak begitu. Jadi cara mengangkatnya pun harus pelan-pelan. Ya, ini sanggup kita bertiga ini? Sanggup nih. Asik diangkat. Aduh, Pelan-pelan Nas. Ya. Nas, antum kayak udah habis napas gitu. Jangan dibanting, jangan dibanting. Posisikan di tengah ya. Bismillah. Kayaknya banyak dosa, banyak pahala ini. Kecil tapi berat, saudara. Oke. Selanjutnya, Ustaz. Nah ini kalau kita lagi praktek sebetulan, ya
harusnya dengan cara lemah lembut, lebih lembut dari yang kita buat tadi ya. Karena Bumbunya 3 orang. kesalahan. Iya. Oke. Nah, posisi tadi kita anggap sudah selesai ini ya. Iya. Kaki sudah pas, kepala juga sudah pas talinya tadi. Sudah. Ya, Sudah. talinya sudah kena. Kalaupun agak bergeser nanti kita geser saja secara pelan-pelan. Oke. Selanjutnya. Nah, setelah itu Ustadz ngos-ngosan ya, nggak berat ya. kita lepaskan Jari ini, Ustadz ya? jari yang pertama tadi. Ya, kan masih ada nih ditutupi. Makanya aurat mayat itu tetap dijaga. Ya. Kalau betul-betul kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, Iya. maka aurat si mayat itu tidak akan pernah terlihat sejak dari dimandikan sampai dia dikafani. Ya. Nah, posisi seperti inilah nanti dikasih wewangian pada si mayat tadi. Iya. Di mana aja dikasih minyak wangi ini, Ustadz? Pertama, kalau dari penjelasan para ulama, di seluruh tempat sujud mereka. Tempat sujud ya? Ya, tempat-tempat sujudnya apa saja. Jidat ya? Di ya, Kening. di Jidat, hidung, ya kan? Di hidung. Terus? Kemudian di telapak tangan, telapak kaki dikasih minyak wangi. Kalau di sini, Ustadz, pinggul? Termasuk sebagian yang mengatakan di bawah 2 pinggul ini dikasih juga wewangian. Iya. Begitu. Sebetulnya penggunaan wewangian ini sebanyak mungkin kepada si mayat itu tidak mengapa. Ya, karena termasuk yang disenangi, termasuk yang disukai. Nah, setelah itu tadi kita letakkan kapas ya, kalau dibutuhkan letakkan kapas di bagian-bagian yang Hidung, Ustadz ya? yang Telinga. dikhawatirkan. Tapi kita karena nggak pakai dan ini juga praktek contoh saja selamat. Ya. Kita bisa letakkan kapas, baik itu di lubang hidung, lubang telinga. Nah, kalau dikhawatirkan misalnya terjadi pengeluaran cairan dan lain sebagainya. Kalaupun tidak ada, tidak mengapa. Misalnya? Karena dia bukan, misalnya gimana? Misalnya mulut terbuka kayak gini. Apa yang harus dilakukan? Oh ya, kalau seperti ini dia dari awal pun sebenarnya sudah Diikat, Ustadz? ya, diikat pakai kain kafannya juga. Dibuat tali sedikit itu diikat pelan-pelan, diikat dan dirapatkanlah semaksimal mungkin. Mata yang tertutup, terbuka tadi itu ditutup begitu. Baik. Sekarang kita proses melipatnya. Ya, proses melipatnya. Ini tadi kayaknya agak mundur sedikit, Selamat. Ya. Mayatnya coba geser Ya, sedikit. masa mayatnya sendiri. Ya begitu ya, harus sama rata ya. Oke. Langkah pertama, ya. Setelah Ini kan harus dilepas nanti. ya, ini nanti dia akan dilepas. Ini kain dia nih ya, kain jari bisa atau apapun yang penting dia menutupi auratnya. Oh, berarti nggak mesti kain putih, Ustaz ya? Tidak mesti kain putih. Ya, ini sekali untuk menutupi aurat saja. Nah, Langkah pertama adalah kita melipat lapisan paling atas. Iya. Ya, melipat lapisan yang paling atas. Oke. Ini kan Ya. Nah, ini pun sebenarnya itu tadi karena kain kita ini Standar- kain standar kecil sekali. Ini belum menutupi sebenarnya dia. iya. Ya. Dan ketika melipat ini, Ustadz Fatur dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan betul ini sudah terlipat dengan rapi. Ya. Oh, iya. Ya, diselipkan di kakinya. Ya, ditegangkan supaya tidak terlalu kendor. Ya. Mas, jangan, Mas. Ya. Ini kok Kemudian mereng kepala ini, Ustadz. bagaimana cara melepas ini? Iya. Melepas sarung yang penutup aurat tadi. Jatahnya ini Setelah panjang tertutup, nih, Ustadz ya. Ya, ini harusnya kita maksimalkan panjang gitu. Geser sedikit mayatnya. Ya. Selanjutnya. Ini kita lepaskan secara pelan-pelan. Mm-mm. Ya. Supaya auratnya tidak tersingkap begitu ya. Ini sebenarnya panjang ya, pemirsa. Oke. Kain ini sebenarnya panjang. Jadi, Selanjutnya. sekarang aurat si mayit sudah tertutup ini. Mm-mm. Baru kita tutup lagi dengan lapisan yang kedua dari sebelah kanannya ya. Oke. Panjangan kebesaran ya mayatnya. Makanya saya sarankan kalau bisa kalau memang mencukupi kainnya seharusnya satu ini dijadikan 2. Dijahit gitu Dijahit dia seperti lapisan yang paling bawah ini. Ya. Ustaz, ini mukanya nggak boleh dibuka dulu, Ustaz, biar bisa napas gitu bentar. Boleh. Boleh. Kok nyiksa gitu ya? Oke. Sumpuk soalnya nih. Oke. Nah, ini lapisan yang kedua, ini dirapikan di ujungnya juga, tegangkan. Baru lapisan yang terakhir. Harusnya ini idealnya. Kita buka ya segini. Ya, harusnya idealnya ini lapisan yang ketiga ini ukurannya. Iya. Supaya betul-betul menutupi. Oke? Ini saya. Nah, kita lipat, rapikan. Oke. Ada sisa kan di kaki kan? Ada. Ada. Untuk diikat nanti sudah.
Oke, Ustaz Selamat tahan sedikit, Ustaz Selamat ya. Agak sabar gitu ya. Bisa jadi mayat betulan ini. Baru kita lipat lagi sebelah kanannya. Ya. Iya. Diangkat sedikit, Ustaz. Masukkan ya. Iya, begitu. Terus rapi kali mayat yang ini kan, contohnya. Ini Bang Selamat, bojonya nonton kan nih? Oke, tahan sedikit Bang Selamat ya. Oke. Nah, setelah selesai ini, setelah kita rapikan, tidak terlalu kendor, tidak terlalu tegang, adalah mengikat. Mengikat ini tidak ada juga ketentuan. Harus dari mana, dari kanan, dari kiri, tidak ada sebenarnya. Tapi memang di masyarakat kita, biasanya mengikat, posisi simpulnya itu di sebelah kiri, tujuannya adalah ketika nanti dimasukkan ke lahat, Biar mudah untuk membukanya. Tapi bukan karena ada keyakinan tertentu harus... Kalau nggak dibuka jadi pocong. Enggak. Enggak ya? Ya, jadi tujuannya itu adalah supaya mudah untuk diikat. Selanjutnya kita ikan nih, Sat. Kita ikat. Ini pun Oke. harus Jadi tidak ada mesti harus kanan atau kiri sebenarnya ya. 2 kali tarik, nggak perlu. Tidak mesti. Ini disimpul begini biar lebih ketat dia ya. Iya. Bisa Simpul. bernapas kan? Tahan sedikit sama ya. Nanti ini di ujung nih Ustaz ya. Di sini. Di ujung kaki. Pas di bawah kakinya. Ya. Ini 5 kan? 1 2 3 4 5 ya. Iya. Satu lagi di kaki. Oke, ini kita ikat. Ikatnya jangan ikat mati ya, nanti sulit melepaskan di Nggak usah kita lepaskan pemakaman. aja, Sat. Jangan gitu, Nas. Ini contoh saja. Oke. Oke. Nah, ini kan ada lebih-lebihan talinya, bisa dipotong. Tidak mesti. Ini tidak ada apanya. Nah, sampai di sini sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai Ya, ya? ini tinggal dirapikan. Iya. Ya, dirapikan, mungkin dilipat seperti ini nanti Saudara Sri. Iya. Ya, dirapikan, kakinya sudah. Sampai sini sudah selesai. Ya, pengurusan pengkafanan jenazahnya. Nah Ustadz, untuk wajah nih Ustadz. Ya. Bisa kan kalau di film-film ya. Dibuka. Kalau yang sesuai tuntunan syariat itu wajah tidak dibuka. Ya. Kecuali mungkin di kuburan. Di kuburan ada yang dibuka begitu kan, karena ditempelkan wajahnya di lahatnya begitu. Tapi ketika dibuka saja. Ini kita anggap sudah selesai ya pemirsa. Ini sudah selesai. Beginilah teknis. Sebetulnya sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah dan sederhana.